Kami dari kelompok 2 akan mencari tahu lebih dalam mengenai Keraton Al-Wazikubillah yang khususnya ada di Kabupaten Sambas. Nah, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tazkia Ramadanti. Saya Tesya Destina Zahra. Saya Salsabila. Saya Nabil Ikhwan. Saya Tamir. Saya Michelle Kaidi Arifotil. Ayo ikuti perjalanan kita. Makan besap warisan budaya kita. Di depan istana terdapat Muara Ulakan. Muara Ulakan adalah sebuah lokasi persimpangan atau pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Teberau, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Subah. Dahulunya merupakan tempat barikrarnya orang suku Melayu yang bernama Syamsuddin dan orang suku Dayak yang bernama Saribas. Sungai Teberau. Sungai Teberau terdapat jembatan yang bernama Jembatan Sabo. Jembatan ini menghubungkan antara desa Dalam Kaum dan desa Tanjung Mekar. Setelah Sungai Teberau, kita beralih ke Sungai Sambas Kecil. Sungai Sambas Kecil terdapat jembatan yang bernama Jembatan Batu yang menghubungkan antara desa Kampung Jawa dan desa Durian. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai Sungai Subah. Sungai Subah terdapat jembatan yang bernama Jembatan Asam. Jembatan ini menghubungkan antara Kampung Angus dan Dalam Kaum. Bangunan istana yang menghadap ke sungai menandakan jalur transportasi zaman dahulu. Nah teman-teman, kita udah lihat sungainya nih. Saatnya kita lihat segi delapan. Di tempat saya berdiri ini adalah tempat yang disebut dengan segi delapan. Di bangunan ini ada 8 jendelanya yang menandakan arah mata angin. Akan tetapi, terkadang jendela-jendela tersebut memberikan petanda. Bila 7 jendela tertutup dan hanya ada 1 jendela yang terbuka, dengan sendirinya bermakna ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tetapi, tanda-tanda tersebut terasa mustahil oleh sebagian orang. Darilah saing ke tanggalah aman. Darilah saing ke tanggalah aman. Dari segi delapan, kita akan menuju ke Masjid Jami. Di sisi kanan halaman istana terdapat sebuah masjid yang juga bersamaan pembangunannya dengan istana. Masjid ini diberi nama Masjid Jami dalam tanda kutip yang artinya Masjid Agung. Masjid Jami Keraton Sambas tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Sambas yang juga berada di area Keraton Sambas. Masjid ini juga merupakan saksi dari masa ke masa Kerajaan Sambas. Sesuai dengan namanya, masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Safiuddin II. Masjid ini terdiri dari 2 tingkat dan di dalamnya disanggah oleh 8 buah tiang dari kayu berlian yang ukurannya besar-besar. Selanjutnya, kita akan melihat meriam yang ada di Istana Sambas. Nah, di sini kita dapat melihat ada tiang seperti tiang kapal yang dikelilingi oleh 3 buah meriam. Dulunya, di sini ada 3 meriam dan sekarang ada tambahan 1 meriam yang disanggah oleh 4 tiang. Berikut adalah makna dari 3 meriam dan 4 tiang penyangganya. Jadi, 3 meriam melambangkan 3 buah sungai yang terdapat di sekitar istana yang harus dijaga. Di depan Keraton Sambas terdapat 3 persimpangan sungai atau biasanya disebut sebagai Muara Ulakan. Jadi, masing-masing sungai dijaga oleh 1 meriam. Di antaranya ada Sungai Sambas Kecil, Sungai Subah, dan Sungai Teberau. Meriam-meriam tersebut adalah pemberian dari tentara Inggris pada tahun 1813 yang salah satunya diberi nama Si Gantar Alam.
Selanjutnya, 4 tiang penyangga melambangkan 4 menteri sebagai pembantu sultan yang disebut dengan wazir. Kemudian, 2 tiang penyangga pada sisi kiri dan kanan tiang melambangkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahannya, sultan selalu didampingi oleh ulama dan khatib. Selanjutnya kita akan melihat 2 buah paseban. Di depan samping pagar istana terdapat bangunan tempat meletakkan beduk. Lingkaran beduk tersebut terbuat dari emas, tulang belulang monyet yang berwujud putri. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, saatnya kita masuk ke dalam bangunan istana. Sebelum kita memasuki istana, terdapat tulisan Istana Al-Wazikubillah yang artinya berpegang teguhlah dengan nama Allah. Dan di atas terdapat ukiran yang kepalanya menyerupai elang dan ekornya seperti kuda laut, yang bermakna kekuatan kerajaan Sambas pada angkatan laut, dan angka 9 yang berarti keraton ini dibangun oleh Sultan yang ke-9. Di sini adalah ruang balairung. Di ruangan ini terdapat 4 cermin raksasa persembahan dari Ratu Inggris. Dan 2 guci pemberian dari Tiongkok. Di sini kita dapat melihat beberapa foto yang dipajang di istana. Sekarang kita masuk ke dalam kamar sultan. Di dalam kamar sultan tersimpan barang-barang khazanah Kesultanan Sambas. Di antaranya ada tempat tidur sultan, pakaian kebesaran sultan, payung, dan lain sebagainya. Jadi, dalam kamar sultan ini adalah barang yang beliau pakai pada masa itu. Ini adalah selasar dalam istana.
Ruang perpustakaan ini berubah fungsi sebagai ruang keluarga. Ada tempat duduk dari kayu yang disimpan pada bagian tengah ruangan. Terdapat jendela yang memiliki 2 buah daun jendela. Pada bagian belakang ruang baca, di sisi selatan terdapat sebuah pintu keluar yang berukuran 2,2 meter kali 1,34 meter. Pintu ini menyambung pada bangunan-bangunan lain di sisi selatan bangunan induk. Aluk belanga pakaian adat kita, kain lembitan nunan urang sambas, beta tahkan sulaman banang amas. kote sambas, kote kita tercinta, same-same kita bangunnya, sungguh indah pemandangan alamnya, ramah-ramah orang sambas penduduknya. Makanan khas kita, ramai-ramai kita buatnya. Sungguh nyaman inyan rasanya, alongan langsung alat untuk numbuknya. Kote sambas, kote kita tercinta, same-same kita bangunnya, sungguh indah pemandangan alamnya, ramah-ramah orang sambas penduduknya. Sungai Sambas besimpan